listrik. Dalam kesempatan ini saya akan menguji inverter saya, yaitu gelombang sinus murni atau tidak. Sebabnya sesuai spek, ini ada gelombang sinus murni dan yang satu tidak. Dan untuk menguji itu saya membutuhkan osiloskop. Nah, ini osiloskop yang saya punya ini baru beli osiloskop kecil, ini mini. Jadi kita sekarang sudah bisa membeli osiloskop dengan fungsinya sama dengan osiloskop yang besar yang harganya mahal. Ini harganya hanya sekitar 400 ribuan, bisa mengukur alat-alat solar cell inverter yang saya gunakan untuk listrik yang kita pakai. Dengan alat ini kita mengetahui apakah inverter kita sesuai dengan gelombangnya, tegangannya sesuai dengan PLN. Karena kalau PLN adalah gelombang sinus murni. Nah, yang pertama kita akan coba, ini agak didekatkan. Ini kita akan mencoba untuk mengetahui PLN. Ini yang dari PLN, ini saya sambung dari PLN. Nah, ini pakai adaptor karena ini 220, ini kemampuannya tidak sampai 220, yaitu kurang lebih sampai 50 volt, informasi saya terima. Dan ini saya turunkan, ini saya pakai 3 volt, ini antara ini 912, jadi 3 volt. Ini saya ambil yang 3 volt untuk menguji ini. Iya, karena ini tidak bisa 220. Nah, ini baiklah, ini saya coba bahwa ini saya jelaskan, ini 2 volt. Jadi satu kotak ini nilainya itu 2 volt. Ya, ini sudah AC, ini sebelum dipakai, sebelum digunakan. Nah, ini kemudian sekarang saya masukkan ke jaringan listrik PLN. Nah, ini sudah muncul, yaitu gelombangnya sinus murni ini ada gelombangnya, ini sinusoida, ini tegangannya 3,4 karena saya turunkan dari 220 menjadi 3 volan ini ya. Kemudian frekuensinya yang dari PLN ini yang 50 Hz, ini 50 Hz. Iya, sudah seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang dari yang punya saya, apakah sinus murni enggak ini? Ini adalah inverter yang modified, yaitu bukan sinus murni, benar atau tidak itu. Nah, ini saya coba. Ini agak sulit masukin. Nah, ini hasilnya ini tidak sinus murni ini. Ya, ini memang modified modified sine wave, ini memang modifikasi, ini gelombangnya, jadi tidak sinus murni. Dan ini kalau pakai inverter ini, yaitu tegangannya bisa 220, ini dari 12 volt ke 220. Tapi kalau digunakan untuk elektronik, ini akan berdengung suaranya ini, karena ini tidak sinus murni, ini tidak sesuai dengan PLN tadi. Ya, kemudian kita coba yang inverter yang merek yang ini, yang canggih ini. Nah, kita coba, kita cuping. Iya. Nah, ini hasilnya, ini inverter dari 12 volt ke 300 watt ini. Tegangannya sinus murni ini sama, ini udah bagus, berarti frekuensinya 50 Hz, kemudian tegangan 3,8 volt. Ini satu kotak adalah 2 volt, kita atur 2 volt di sini. Ya, kita atur 2 volt. Kalau dibesarin, nah ini satu kotak 1 volt. Iya, ini bisa berubah-berubah ya. Nah, ini satu kotak 2 volt, nah ini satu kotak 5 volt. Jadi di sini bisa diatur. Ini kita buat satu kotak 2 volt aja. Nah, ini satu kotak 1 volt. Satu div ya, ini 1 2 3. Ya, ini 3 volt. Kemudian kita coba yang merek ini, Yuan. Nah, ini 24 volt dirubah menjadi, di sini ada ya, 24 menjadi 220. Ini menggunakan baterai, 2 buah baterai 12 volt kita pasang seri,
kemudian 12 ditambah 12 akan menghasilkan 24. Kalau ini kita ambil yang 12 voltnya ini. Kalau ini 22, ini 12 volt. Ya, kita sekarang coba yang ini, yang merek ini yang saya pakai. Iya. Ya, nah ini gembangnya sinus murni juga ini. Jadi yang ini dengan ini sangat sesuai dipakai untuk ini saya besarin, kecilkan lagi satu div satu kotak itu adalah 2 volt. Ini sesuai, ini ada tulisannya kecil. Ini sebabnya kecil sekali. Tapi alat ini bisa untuk mengecek apakah inverter kita itu sesuai sini. Itu ada tulisannya pure sine wave ya. Jadi gelombangnya sinus murni. Nah, ini gelombang sinus murni semua. Kalau ini tidak, ini modified. Nah, ini dengan adanya alat ini, bahwa yang kita pakai ini benar-benar sesuai spek yang kita miliki. Jadi yang kita kita harapkan yang spek yang ada di peralatan ini. Dengan alat ini kita juga bisa mengetahui tegangan dan frekuensi dan tegangan RMS, ada tegangan Vmax, tegangan VPP. Nah, jadi walaupun ini kecil, bisa sama fungsinya dengan inverter yang waktu kita sekolah itu, inverternya yang besar itu, ya, harganya yang mahal. Kalau ini hanya kecil tapi bisa berguna untuk mengetes alat-alat solar cell kita, ya. Jadi kita sudah memakai ini inverter ini digunakan yaitu untuk mengubah tegangan DC ke AC. AC-nya yaitu 220 sesuai peralatan yang PLN kita 220 yang sesuai, ini sesuai dengan yang tegangan pada PLN, sehingga sama tidak akan merusak peralatan-peralatan listrik yang kita gunakan, karena kita sama ini sinus murni, ini tegangan gelombangnya sinus murni, jadi sesuai yang kita harapkan. Mungkin ini pengujian alat-alat inverter yang saya punyai, teman-teman. Jadi apabila kita beli alat, kita bisa tes, kita uji, nah kemudian baru kita pasang, sehingga alat-alat listrik yang kita pakai tidak rusak, yaitu karena kalau tidak gelombang sinus murni akan rusak dan keluar untuk alat yang untuk komunikasi, akan muncul suara berdengung. Selain ini, yang modified ini walaupun tegangan 220 tapi tidak bisa digunakan untuk pompa air. Pompa air ini nggak bisa ini. Kalau ini bisa digunakan untuk pompa air jet pump yang 375 watt, ini bisa semua ini. AC, jet pump, kulkas dan lain-lain. Kalau ini terbatas ini ya, untuk ya lampu-lampu, untuk jet pump juga nggak bisa. Ya, mungkin dari saya itu aja, teman-teman, pengujian inverter yang saya lakukan. Ya, terima kasih, selamat